Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya Ahmad Sultan Fauzi. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai elastisitas. Teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas silang. Nah, pada elastisitas silang kita akan melihat bagaimana sih perubahan jumlah permintaan ketika harga-harga barangan itu berubah, seperti itu. Nah, rumusnya itu adalah persentase perubahan jumlah permintaan untuk barang yang pertama kita bagi dengan perubahan persentase harga untuk barang yang kedua, seperti itu. Nah, nanti teman-teman, ketika teman-teman mendapati koefisien elastisitas silangnya itu lebih besar daripada 0, maka dapat kita katakan kedua barang itu merupakan barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitusi. Tapi ketika koefisien elastisitas silangnya adalah lebih kecil daripada 0, maka kedua barang itu dapat dikatakan sebagai barang komplementer, barang pelengkap, saling melengkapi. Sedangkan ketika koefisien elastisitas silangnya adalah 0, maka dapat dikatakan bahwa kedua barang tersebut merupakan barang netral. Artinya, tidak ada korelasi antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Seperti itu. Untuk memudahkan kita memahami elastisitas silang, berikut contoh bagaimana perhitungan elastisitas silang. Nah, ini diketahui teman-teman, kita diminta untuk menghitung tingkat elastisitas silang antara gula pasir dengan gula jawa. Dan sudah disajikan data barang-barang ada gula pasir, gula jawa, dan gula batu. Ini semester 1 dan semester 2. Oke, fokus kita adalah di yang ini ya, gula pasir dan gula jawa. Nah, bagaimana rumus elastisitas silang tadi? Rumusnya adalah ya kan persentase dari perubahan kuantitas barang yang pertama dibagi sama persentase perubahan harga barang yang kedua. Atau teman-teman bisa membuat rumusnya menjadi delta Q barang yang pertama dibagi sama delta P barang yang kedua dikali P barang yang kedua dibagi Q barang yang pertama. Nah, di sini kita lihat ya, delta Q barang yang pertama, delta Q gula pasir ya. Nah, Q-nya pada awalnya itu 20.000, kemudian itu naik menjadi 25.000. Berarti delta Q-nya adalah sebesar 5.000, ya kan? Kemudian delta PJ atau delta harga barang yang kedua. Perubahan harga daripada gula jawa dari awalnya dia 7.000 menjadi 8.000. Berarti ada perubahan sebesar 1.000 seperti itu. Kemudian ini ada PJ atau disebut sebagai harga barang kedua yang pertama. 7.000 ya kan harganya, harga mula-mulanya, dan QP kuantitas awal daripada barang yang pertama, yaitu sebesar kuantitasnya ya, yaitu sebesar 20.000 yang ini. 20.000. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus 5.000 dibagi sama 1.000 dikali 7.000 dikali sama 20.000. Hasilnya 5 kali 0,35 sama dengan 175. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat kita katakan bahwa koefisien elastisitas silangnya sebesar 1,75. Artinya lebih besar daripada 0. Artinya antara gula pasir dan gula jawa ini mempunyai ataupun merupakan barang substitusi, barang yang saling dapat menggantikan, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Nah, kalau tadi kita belajar elastisitas permintaan, kita ingin melihat berapa besar sih perubahan jumlah permintaan barang akibat adanya perubahan harga. Nah, kalau elastisitas penawaran berarti kita ingin melihat seberapa responsif sih si produsen merespon adanya perubahan-perubahan harga seperti itu.
Nah, rumusnya adalah persentase perubahan jumlah penawaran, persentase delta Q S dibagi sama persentase perubahan harga, persentase delta P, seperti itu. Lalu, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Nah, ada 4. Yang pertama adalah jenis produksi. Jenis produksi, di sini katanya barang-barang pertanian cenderung lebih inelastis. Barang-barang kebutuhan pokok ya. Kemudian yang kedua adalah biaya. Semakin tinggi biaya, maka suatu penawaran akan semakin inelastis. Yang ketiga adalah kemampuan produsen atau penjual untuk merubah jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan. Dan yang keempat adalah jangka waktu analisis. Ya, semakin panjang waktunya atau dalam jangka panjang, dia akan semakin elastis. Dalam jangka pendek, dia akan inelastis. Seperti itu. Untuk koefisien elastisitasnya, ini sama aja ya teman-teman dengan kurva yang permintaan. Ada dia elastis, ada inelastis, ada elastis sempurna, ada elastis unit, dan juga ada inelastis sempurna. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat ada contoh kenaikan penawaran pada pasar gandum. Sini kita lihat ada kurva permintaan dan ini adalah kurva penawarannya. Ini adalah titik equilibrium awalnya. Kemudian di sini katanya pada saat kurva permintaan ini cenderung inelastis ya. Ketika terjadi kenaikan daripada penawaran, maka akan menyebabkan di sini ada penurunan harga yang menyebabkan adanya juga kenaikan daripada kuantitas yang ingin diminta dan juga yang ditawarkan menjadi 110. Nah, artinya di sini apa? Artinya ketika ada ketika kurva permintaan itu bersifat inelastis, kan? Pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan akan menyebabkan tingginya penurunan daripada jumlah ataupun penurunan daripada harga. Seperti itu. Sekian pembahasan kali ini mengenai elastisitas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.